Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa dan siswi SMP Bina Pangudi Luhur. Ya, semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita akan melanjutkan lagi pelajaran matematika kita. Pelajaran kita kali ini adalah tentang garis dan sudut. Ya, ini kita ke sudut ya. Kita masuk ke sudut. Yang pertama jenis-jenis sudut, yaitu sudut apa? Lancip. Sudut lancip itu seperti ini ya gambarnya ya. Dan dia artinya adalah ini tetanya, ini teta atau jumlah sudutnya ini kurang dari 90 derajat disebut sudut lancip. Yang kedua, sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah ketika tetanya itu atau jumlah sudutnya itu adalah sama dengan 90 derajat. Nah, gambar sudut siku-siku itu biasanya ada kotak kecil begini atau tanda L kecil begini ya. Ini disebut sebagai sudut siku-siku. Walaupun miring begini terus dikasih seperti ini, itu juga disebut sebagai sudut siku-siku. Berarti melihatnya sambil miring gitu ya. Miring itu berarti ini sudut siku-siku juga, gitu ya. Ya. Selanjutnya sudut tumpul. Sudut tumpul adalah ya yang ada di antara 90 derajat dan 180 derajat. Jadi dia lebih dari 90 derajat dan dia kurang dari 180 derajat. Itu disebut sudut tumpul. Yang keempat, sudut pelurus. Sudut pelurus itu ketika jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat. Ya, itu berupa garis lurus. Yang terakhir, sudut refleks. Sudut refleks. Sudut refleks itu ketika dia sudutnya lebih dari berapa? 180 derajat dan kurang dari 360 derajat ya. Nih silakan dicatat. Ya, selanjutnya adalah hubungan antar sudut ya. Ya, ada hubungan antar sudut. Jadi, hubungan antar sudut itu bukan berarti begini. Bagaimanakah hubungan antara sudut A dan sudut B? Dijawabnya baik-baik saja. Salah. Hubungan antar sudut itu ada banyak. Yang pertama adalah berpenyiku, ya. Sudut berpenyiku. Ya, ini sudut berpenyiku ya. Sudut berpenyiku adalah ketika jumlah sudut tersebut dijumlahkan, maka hasilnya dia adalah 90 derajat. Jadi ketika dua sudut ini dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Itu disebut sudut berpenyiku. Hubungan sudut yang dengan sebutan sudut berpenyiku. Artinya sudut X adalah penyiku dari Y dan sudut Y adalah penyiku dari X. Seperti itu ya. Nah, ini akan saya kasih contoh soal. Misalkan contoh soalnya begini ya. Contoh soal dulu ya. Ya, ini ada sudut A adalah penyiku dari B dan sudut A nilainya 5 kali sudut B. Tentukan nilai kedua sudut tersebut. Sudut A adalah penyiku dari B ya. Sudut A nilainya 5 kali sudut B. Berarti tulis dulu sini ya. Sudut A adalah penyiku dari sudut B. Berarti sudut A ditambah B sama dengan berapa? 90 derajat. Kemudian sudut A 5 kali sudut B berarti A sama dengan 5B. Gitu ya. Kemudian tentukan nilai kedua sudut tersebut. Nah, kita tentukan nilainya. A ini kita masukkan ke sini. Jadi berapa? A-nya diganti dengan 5B. Berarti 5B ditambah B sama dengan 90 derajat. Kemudian gimana? 5B tambah B sama dengan 6B sama dengan berapa? 90 derajat. Ya. Kemudian B sama dengan 90 dibagi 6. Dah? Berapa 90 bagi 6? B sama dengan 15 derajat. Sudah, kemudian B 15 derajat. Kemudian A itu 5 kali nih. A-nya ini 5 kali B. Berarti A-nya sama dengan 5 kali B, ya kan? Berarti A sama dengan 5 dikali 15 sama dengan berapa?
sama dengan 75 derajat. Gitu ya. Begitu salah satu contohnya ya. Nah, kalau bingung saya kasih satu contoh lagi yang agak susah ya, agak susah, oke? Ya, di sini ada contoh soal ya. Ini ada contoh soal. Ini udah jelas ya, dia sudut berpenyiku. Kemudian di sini sudut yang pertama x plus 4 derajat. Sudut yang kedua 3x plus 6 derajat. Yang ditanya adalah tentukan nilai x. Yang perlu kita tahu adalah ya kan, sudut pertama ditambah sudut kedua sama dengan berapa derajat? 90 derajat. Kemudian kita jabarkan sudut pertamanya. Sudut pertamanya adalah x ditambah 4. Kemudian ini tambah ya, tambah sudut keduanya berapa? 3x ditambah 6 sama dengan 90 derajat. Udah? Sudah? Sekarang kita jadi tambahkan aja ini. Ini tambah ini yang sama ya, ini x ketemu 3x. Jadi berapa? X tambah 3x jadi 4x. Ini 4 ditambah 6 jadi berapa? 10. 4x ditambah 10 sama dengan 90 derajat. Kemudian 4x-nya kita buat sendiri. 10-nya pindahin ke sana. Jadi 4x sama dengan 90 dikurangi 10. Udah? Kemudian 4x sama dengan 80 ya. X sama dengan 80 dibagi 4. X sama dengan 20. Ketemu gitu ya. Gitu ya. Kalau kamu bingung atau penjelasan saya kecepatan, kamu tinggal atur aja speednya itu. Bisa diatur speednya jadi agak lebih lambat gitu ya. Kita lanjut ya ke hubungan sudut yang kedua. Ya, yang kedua adalah sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu adalah ketika dijumlahkan sudutnya akan berjumlah 180 derajat. Maka di sini ada ya sudut x dan sudut y. Kalau dijumlahkan berarti x ditambah y sama dengan 180 derajat. Tidak hanya itu, nggak cuma bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 5, terserah. Dibagi berapa saja dia akan berjumlah 180 derajat. Misalnya kita bagi 3 ya. Bagi 3, di sini ada x tambah y, ada z juga di sini. Ada z. Maka x ditambah y ditambah z sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Oke, kalau begitu langsung ke contoh soal ya. Ya, ini ada contoh soalnya ya. Di sini ada 3x, ini ada 2x min 10. Maka yang ditanya adalah tentukan nilai x. Yang perlu kalian ingat apa tadi? Sudut pertama ditambah sudut kedua sama dengan berapa derajat? 180 derajat. Kenapa 180? Karena dia berpelurus ya. Harus dibedakan yang mana berpenyiku, mana berpelurus. Kalau berpenyiku itu 90 derajat, kalau berpelurus itu 180 derajat. Oke, udah kita jabarkan. Sudut pertamanya berapa? 3x. Ditambah sudut keduanya 2x min 10 sama dengan 180. Ya, udah. Ini bisa ditambah ya. Ini 3x tambah 2x tambah jadi 5x min 10 sama dengan 180. Nah ya, berarti 5x kita buat sendiri. 10-nya pindah ke sana karena ini tandanya kurang, jadi ditambah. Jadi 180 ditambah 10. 5x sama dengan 190. X sama dengan 190 per 5. Nah, X sama dengan 38 derajat. Berarti nilai X-nya berapa? 38 derajat. Ya, seperti itu. Yang nomor 3 adalah sudut bertolak belakang. Kita lihat di sini ya, ada 2 buah garis yang bersilangan. Ya, kemudian di situ kita sebut sebagai sudut A. Yang ini sebut sebagai sudut A1. Yang ini A2. Yang ini A2 ya. Yang ini A3, yang ini A4. Maka hubungannya seperti ini. Sudut A1 ditambah A2. A1, sudut A1 ditambah dengan
sudut A2 sama dengan berapa derajat? Ya berpelurus jadi 180 derajat. Nah ya. A2 tambah A3 juga gitu. A3 tambah A4 juga gitu. A4 tambah A1 juga seperti itu. Sama ya. Yang ini ya. Sedangkan yang ini sudut A1 dan A3 itu jumlahnya sama. Berarti bukan jumlahnya sama, ukurannya sama. Sudut A1 sama dengan sudut A3 ya. Kemudian sudut A2 ukurannya sama dengan sudut A4. Sudut A2 sama dengan sudut A4. Begitu ya? Iya, gitu doang. Yang bertolak belakang seperti itu. Jadi sudut yang bertolak belakang itu ukurannya sama. Gitu ya? Ya, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut ke yang ada dua garis sejajar. Oke, ini agak lebih ribet, tapi masih ada hubungannya dengan yang ini ya, sudut bertolak belakang. Oke. Ya, ini adalah hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Jadi ada dua buah garis sejajar, yang garis yang ini dan ini ya, sejajar, kemudian dipotong oleh satu garis. Yang atas kita sebut sebagai sudut A, A1, A2, A3 dan A4. Yang bawah kita sebut sebagai sudut B, B1, B2, B3 dan B4. Maka ada hubungan-hubungan tersebut, ada hubungan-hubungan seperti ini. Yang pertama adalah sudut sahadap, yaitu A1 dengan B1. Mana A1? A1 nih ya, dengan B1. A1 dengan B1 itu sudutnya sahadap, maksudnya menghadap ke arah yang sama, maka nilainya sama atau ukurannya sama. Ditulis menjadi sudut A1 sama dengan sudut B1. Ada lagi nggak yang sahadap? Ini ya, sahadap juga ya ini ya. A2 dengan B2 sahadap juga, A3 dengan B3 sahadap, A4 dengan B4 sahadap, maka nilainya sama. Yang kedua, sudut berseberangan dalam, ya, itu nilainya juga sama. Berseberangan dalam contohnya A3 dengan B2. A3 mana A3? A3 dengan B2. Ini berseberangan dalam, ini sama nilainya. Ya, nilainya sama. Satu lagi contohnya yang mana? Berseberangan dalam A4 dengan B1. Itu nilainya juga sama. Kemudian berseberangan luar. Contohnya di sini ada A2 dengan B3. Itu nilainya sama ya. A2 dengan B3, A2 dengan B3. Ini sama. Mana lagi yang berseberangan luar? Ini ya, A1 dengan B4 berseberangan luar, nilainya sama. Kemudian yang keempat, sudut sepihak, sudut dalam sepihak, sudut dalam sepihak. Jadi dia ada di dalam dan dia sepihak. Maka kalau dijumlahkan, dia berapa jumlahnya? 180 derajat. Contohnya A4 dengan B2. A4 dengan B2 ini dalam sepihak, jumlahnya 180 derajat. Mana lagi yang dalam sepihak? Ini ya. Ini jumlahnya juga 180 derajat. A3 dengan B1 jumlahnya 180 derajat. Kemudian yang terakhir luar sepihak. Yang luar sepihak jumlahnya juga sama, 180 derajat. Contohnya A1 dengan B3. Ini luar sepihak jumlahnya 180 derajat. Yang ini juga ya, A2 dengan B4 menjadi 180 derajat. Sudah? Sudah. Kalau gitu untuk pelajaran kali ini kita sudahi dulu ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.